lagi maaf hanya gitu, hanya di Japri itu. Terus nanti randonya acaranya dari jam sekian, nanti penutupan jam sekian hari ini. Hanya dikasih random itu aja. Jadi saya berangkat ke Munas hanya bekalnya Japri dari ketua panitia dan tidak tahu materinya apa yang mau dibicarakan di Munas. Saya Japri ketuanya, ini saya kok tahu agenda Munas hanya soal bahsul masail, ya, waqi'iyah, maudhu'iyah, ya qauluniyah itu melalui media massa NU online, ya. Tapi agenda materi Munas secara lengkap apakah tidak ada gitu? Itu sampai saya berangkat tidak ada. Oh, nanti dari Depok ke Jakarta, nah, saya baru dapat materi Munas itu ketika dari Cirebon subuh dini hari mau berangkat ke Jakarta, itu pun di Jaki Gus Sastro ada materi resmi usulan resmi dibawa ke kamar untuk jadi barang itu melalui Japrinya Gus Sastro itu kayaknya juga tidak dapat dari sumber resmi. Ambil aja. Emang jagelan nih, jagelan betul ya. Jadi saya baru belum pas bumi itu bingung lah. Ini kita nggak tahu apa materi. Oke, ini kacangku. Saya mengenal saya datang. Nah akhirnya dibicarakan. Ya. Nah teman-teman sekalian, saya juga ingin memberitahukan suasananya begini ya. Jadi kalau Munas itu, ya Munas itu bukan mengambil keputusan apakah resmi jadi Banam atau tidak, itu bukan forumnya Munas ya. Jadi Munas itu hanya membicarakan usulan materi yang akan dibawa ke muktamar ya. Jadi nanti itu Munas itu memutuskan nanti di muktamar itu materi yang akan dibicarakan apa saja, itu antara lain dibicarakan di dalam Munas ya. Nah jadi lalu apa, memang saya lihat ya di materi Munas itu nggak ada argumentasi. Kenapa resmi mesti berubah dari lembaga menjadi Danom? Alasannya apa? Itu nggak ada alasan yang kuat memang. Jadi saya ya paham juga kalau peserta Munas itu tidak melihat perlunya. Ini ada apa sih kok tiba-tiba usul jadi Danom? Nggak ada reasoning yang kuat. Lalu masuk pada aturan ADRT ayat pasal berapa tentang kewenangan itu aja gitu. Tentang kewenangan. Nah, di antara yang menolak itu ada dengan alasan, ada yang tanpa alasan, setuju tidak setuju gitu aja. Nah, ada pertanyaan dulu, apa sih sebetulnya yang mau dilakukan oleh Bumi secara nasional? Ada nggak roadmap-nya? Ada nggak jalannya, gitu ya? Ada nggak argumentasinya? Ada nggak dasar-dasar ya, keagamaannya? Kira-kira begitu ya. Nah, itu nanti kita akan bicarakan juga ya. Kalau yang tadi itu nanti kita akan membentuk komisi organisasi, nanti kita juga di rakornas akan mirip muktamar ini sebetulnya ya. Kalau ada komisi nanti bahsul masalah maudhu'iyah tematik ya, kita akan mencoba membicarakan, kita akan menyebut itu fikih kebudayaan, atau kita akan menyebutnya itu jalan kebudayaan, atau itu orientasi kebudayaan, atau tentang apa itu kebudayaan. Karena ini rumusan tentang apa itu kebudayaan itu tidak pernah ada rumusan yang tegas ya. NU ketika menyebut Islam Nusantara, mengatakan Islam Nusantara itu Islam yang mengadopsi kearifan lokal misalnya, atau ramah dengan budaya ya. Itu selalu dibicarakan ya. Kebudayaan jadi infrastruktur ya. Tapi pertanyaannya tidak didefinisikan, dijelaskan kebudayaan di situ pengertiannya apa ya. Argumentasinya seperti apa ya. Tidak pernah ada penjelasan, dan karena itu bukan nggak bisa dibangun satu strategi ya yang akan dilakukan untuk supaya kebudayaan ini betul-betul menjadi jangkar dari nanti mesti ada rumusannya ya. Nah ini yang akan coba kita akan rumuskan ya di rakornas ini supaya nanti kita bisa usulkan ke muktamar, dibicarakan di komisi bahsul masail maudhu'iyah ya. Itu yang kedua. Nah yang ketiga, kita juga akan ada komisi program kerja ya, kita akan bicarakan juga di
di sini ya bagaimana kita udah punya Sabta Wikrama, itu luar biasa banget ya. Sabta Wikrama itu luar biasa ya. Jangan sampai nanti jadinya itu hanya jadi kafe kayak di Malang. Aduh. Ada jadi yayasan Sabta Wikrama, waduh ini sebagai satu program kerja nggak jalan, belum ada, ini kita udah jadi kafe, jadi apa. Nah kita coba wujudkan ya, Sabta Wikrama itu apa, lalu pengertiannya apa, arahnya kemana, lalu wujud programnya seperti apa, sampai supaya dari mulai PB sampai wilayah sampai cabang itu punya arahan program yang sejajar, sehingga bisa diukur nanti secara nasional bagian dari strategi. Itu nanti akan ada komisi program kerja, dan ketiga ini saling terkait ya. Jadi kalau kita sudah punya definisi makna arti kebudayaan dan kita sudah punya strategi untuk menjalankan ini melalui Sabta Wikrama dengan programnya ya, ada 7 lapis itu, kita jadi layak jadi Banom, akan kuat ya menjadi Banom, dan itu kita punya arah ya. Dan ini kalau berhasil ya ini Islam Nusantara, ini Islam Nusantara sebagai apa, meneguhkan ya peradaban bangsa dan dunia itu kalau saling jalan. Nah itu teman-teman 3 hal penting yang akan kita bicarakan di dalam rakornas ini yang nanti akan kita usulkan untuk menjadi materi muktamar di Lampung ya. Panitianya Gus Heru termasuk panitianya. Wah, kita siap ini ya, panitia lokalnya sudah ada di sini, nanti kita akan perjuangkan. Nah, saya sudah sampaikan rakornas ini ke ketua panitia muktamar ya, kebetulan Mas Imam Aziz ya. Saya sudah komunikasi, ini teman-teman dari berbagai cabang wilayah kumpul di Jogja di Pondok Kalopak akan membahas usulan tersebut untuk muktamar ya. Dan saya sudah pesan waktu, kalau kita bisa ya besok sore, kalau kita besok rumusan, kita akan serahkan ke beliau langsung ya. Tapi karena beliau nggak bisa hadir karena ketua panitia besok ke Lampung ya, ada kunjungan ya ke Lampung, jadi nggak bisa datang, tapi bisa lewat Zoom ya. Jadi kita nanti hasil rakornas ini kita akan serahkan langsung ke ketua panitia muktamar untuk menjadi materi dalam muktamar secara langsung walaupun melalui virtual ya. Jangan itu terjadi ya. Nah jelas ya teman-teman semua ya. Jadi di dalam rakornas itu 2 hari kita akan mencoba memperbincangkan itu. Di luar nanti ada hal-hal lain ya, nanti ada soal rekomendasi dari rakornas, kita akan bikin press release dan seterusnya, itu nanti akan sampai besok sore ya. Mudah-mudahan ya kita semua, saya yakin ya teman-teman akan kuat, akan mampu ya. Kalau yang sumuk di belakangnya ada sungai mandi. Pengen kungkum ya, ada yang mau kungkum katanya. Ini ada tempat untuk kungkum nggak di sungai Pak itu ya. Ada yang mandi, monggo, dan kita juga nanti akan siapkan nanti teman-teman ada konser ya. Konser itu jadi juga bagian dari eksperimen ya. Eksperimen kita menjadi menginterpretasikan dialog waton itu dengan kerangka dialog peradaban ya. Dialog peradaban antara Jawa, Arab dan Barat. Tapi kita mau dialog peradaban tidak melalui rumusan filosofis, rumusan apa, tapi melalui musik. Jadi ini diplomasi kebudayaan melalui musik. Musik menjadi bahasa ungkapan kita tentang bagaimana sih universalisme ya dari Islam, spirit dan Nahdlatul Ulama ya. Kita kemudian bisa mengatakan ya dialog antar peradaban ya. Jadi kalau selama di dalam kehidupan politik sosial ya, antara kultur Arab dengan Jawa benturan, Jawa dengan Barat hari ini juga benturan macam-macam, kita akan membicarakan pertemuan itu, perdamaian itu, bagian hubungan harmonis antar peradaban, antar kebudayaan itu melalui musik ya, melalui musik. Dan kita eksperimentasi, dan itu karya teman-teman Lesbumi semua teman-teman ya. Aransemennya di partiturnya dibikin oleh Mas Dadang Wahyu Saputra ini dulu di Lesbumi DIY, dulu santri Kalopak, sekarang sudah di Madiun ya, pernah jadi Lesbumi sana, tapi katanya sekarang sudah enggak karena pergantian nomor cabang masih belum jelas, tapi nggak bisa datang. Kita mintai menunjukkan partiturnya ya. Kalau yang main itu juga teman-teman dari komunitas budaya Kalopak, dan mereka sepakat ya mau dinamai Lesbumi Ensemble ya. Jadi nah itu akan bisa menjadi bagian dari produk rakornas ini, akan kita munculkan ya. Dan nanti ada dari
pengurus terus bunyi Lampung Muktamar, siapa tahu bisa ditampilkan di Muktamar ini, karena dulu kita pernah membuat ini juga di Muktamar Jombang kan, bisa tampil di Muktamar Jombang ya. Waktu itu kita Beethoven ya, Sholawatan Jawi bersama Beethoven ya, itu luar biasa. Nah ini kita mencoba menginterpretasikan Jalal Waton gitu dalam kerangka dialog antar peradaban itu melalui musik ya. Ada syaratnya, ada syaratnya. Nah begitu teman-teman sekalian ya, gambaran apa kenapa ada Rakornas juga dilakukan ya, dan itu akan menjadi